jalan-jalan untuk mengajarnya di Arjosari. Halo Sobat Belajar, saya Purwo Besari. Nah, di sini kakak akan menjelaskan suatu materi, tapi kakak mau nanya tentang tokoh yang ada di belakang nih. Siapa sih yang nggak kenal dengan tokoh ini? Atau emang ada yang belum kenal? Salah satu karakter yang ada di film Finding Nemo. Nah, siapa nama dia? Itu adalah Dory, gitu kan. Nah, di Finding Nemo ini bercerita tentang ikan badut, yaitu si Marlin yang berusaha mencari anaknya yang hilang, yaitu Nemo, gitu kan, karena adanya serangan hiu dan si Nemo ini ditangkap oleh manusia penyelam, gitu kan, hingga dia terpisah, gitu kan. Dan si Marlin ini, si ikan badut ini akhirnya bertemu dengan Dory untuk menyelamatkan si Nemo ini. Nah, tapi di sini Kapura bukan membahas tentang Nemonya itu sendiri atau si ikan badut, tapi Kak Purwo akan membahas mengenai si Dory itu sendiri. Kenapa Kak Purwo mau membahas si Dory nih? Karena menurut Kak Purwo si Dory ini memiliki sifat yang unik, gitu kan. Apa sifatnya Sobat Belajar? Yang pertama dia yaitu periang, dan yang kedua adalah pelupa Sobat Belajar. Kenapa unik nih Sobat Belajar? Nah, ngomongin cerita binatang, kalau misalnya kita berbicara tentang fabel, gitu kan, biasanya kan ceritanya tuh tentang cerdik, lalu juga tentang jahat, gitu kan. Nah, itu contohnya si kancil dan buaya, gitu kan, atau misalnya ada yang di tengah-tengah, gitu lah ya, korban dari kejahatan si yang punya sifat agak bahaya ini, gitu kan, yang punya sifat jahat ini, gitu kan, dan ditolong oleh si yang cerdik. Nah, tapi kan kalau di film ini kan lebih kompleks lagi ya, lebih rumit ceritanya. Oke, si Dory ini memiliki sifat unik nih Sobat Belajar. Dia tuh memiliki sifat yang pelupa untuk hal-hal yang bahkan baru saja terjadi yang dialami si Dory, Sobat Belajar. Nah, ternyata selain sifat unik ini tuh bukan hanya sekadar sifat loh, tapi ternyata juga merupakan sebuah penyakit loh Sobat Belajar, atau kelainan yang namanya demensia, atau kehilangan kemampuan untuk mengingat jangka pendek. Sobat Belajar pernah nggak sih misalnya suatu keadaan nih Sobat Belajar habis naruh kunci, terus lupa naruh kunci di mana, padahal kunci dikantongin Sobat Belajar, gitu kan, di kantong Sobat Belajar tapi lupa. Atau naruh gelas di meja, terus Sobat Belajar nanya, "Duh, di mana gelasnya?" Padahal udah taruh di meja, gitu. Nah, itu salah satunya bisa jadi masalah pengingatan jangka pendek atau disebut demensia. Nah, hal itu digambarkan oleh si Dory. Bayangkan Sobat Belajar, untuk mengingat jangka pendek saja dia sulit. Nah, suatu kejadian khususnya di film Finding Dory ini di tahun 2016, dia ini diminta nih Sobat Belajar nih untuk mencari ibunya atau keluarganya, gitu kan, yang sudah terpisah jauh. Bayangkan berapa waktunya, gitu kan, jauh banget untuk menemukan si Dory dan keluarganya. Dan dia harus mengingat di mana dia tinggal, gitu kan, hanya sepotongan kisah-kisah dan ingatan, gitu, yang tidak lengkap seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, hal ini pun menyulitkan mereka untuk menemukan siapa sih sebenarnya keluarga dari si Dory ini Sobat Belajar. Tapi ternyata berdasarkan di pengalaman dan serpihan-serpihan kenangan, lalu dia mengikuti sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Nah, seperti itu kurang lebih Sobat Belajar penggambaran dari sifat Dory. Nah, ngomong-ngomong penggambaran dari sifat Dory, gimana sih caranya kita membuat, gitu kan, karakter atau tokoh di fabel ini Sobat Belajar yang tidak hanya memiliki sifat tadi cerdik, jahat, lalu habis itu ada di tengah-tengah, gitu kan, tapi memiliki sifat yang diambil dari kelainan atau kekurangan, yang mana kekurangannya itulah kekurangan untuk mengingat memori jangka pendek atau ingatan jangka pendek dijadikan sifat, gitu kan. Gimana sih cara mendapatkannya? Nah, itu yang akan Kak Purwo bahas di kesempatan kali ini untuk membahas bagaimana untuk mengembangkan tokoh dan penggambaran tokoh itu sendiri di fabel. Oke Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar. Nah, sebelum Kak Purwo melaju, gitu kan, melaju mau balapan kali ya Kak Purwo. Nah, sebelum Kak Purwo menuju ke menu intinya, gitu kan, Kak Purwo mau mengingetin Sobat Belajar nih, kita sudah mempelajari apa aja sih, gitu kan. Nah, pertama kita sudah mempelajari mengenai pengertian, ciri, karakteristik, dan struktur. Oke, masih ingat dengan materi itu? Nah, di sebelah kiri Kak Purwo nih, kita akan mempelajari mengenai teknik penggambaran dan pengembangan. Apa tuh yang dikembangkan? Nah, si cerita, si
hewan itu atau fabel dan juga karakter dari si hewan-hewan atau tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut, sobat belajar. Nah, di pertemuan selanjutnya Kak Purwo akan membahas mengenai kaidah kebahasaan itu sendiri. Jadi tetap menyaksikan live class seperti ini di aplikasi atau di website-nya seperti itu. Oke, kita tadi sudah mempelajari tentang struktur, karena kira-kira di struktur ini pun ada hubungannya dengan teknik pengembangan. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita akan lihat dulu. Oke, Kak Purwo punya pertanyaan nih untuk sobat belajar nih. Kak Purwo mau tanya nih, bagaimana sih menentukan sifat dari tokoh binatang di fabel itu? Apakah kita menentukan sifat berdasarkan sifat alaminya di hutan gitu kan? Atau kita menentukan berdasarkan adaptasi dari sifat yang pada umumnya gitu manusia? Ayo, gimana caranya sobat belajar? Ya suka-suka si penulis. Ya benar sih, jawabannya suka-suka si penulis yang pertama. Lalu yang kedua, nah sifatnya ini harus dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sifat bagaimana dia memiliki kepribadian dan juga sifat alamiah binatang. Nah, jadi dua sifat ini harus dimiliki oleh setiap karakter atau tokoh di fabel ini, sobat belajar. Jadi kita tidak bisa menghilangkan sifat alaminya, yang mana contohnya misal, ini sebelah kanan Kak Purwo nih. Ini hewan apa namanya sobat belajar? Kukang ya. Nah, hewan kukang ini kan di film Zootopia ya. Nah, hewan kukang ini memiliki sifat alami, yaitu dia tuh sering tidur, bergeraknya lambat. Memang seperti itu ya diciptakannya ya sobat belajar, memang sifat alaminya seperti itu. Nah, makanya digambarkan sifatnya kurang lebih seperti ini. Tapi dia memiliki sifat lain, misalnya dia cerdik, atau juga misalnya dia pemarah, pemalu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana dihubungkan tentang sifat alami hewan di alam liar nih sobat belajar dengan penggambaran di fabel itu, yang mana contohnya adalah tentang si Dory tadi. Dia itu mengambil sifat tidak pada umumnya, mengambil sifat atau kekurangan seseorang atau penyakit yang disebabkan atau yang berhubungan dengan pikiran atau memori gitu kan, dengan permasalahan untuk mengingat jangka pendek seperti itu. Nah, apakah itu boleh? Jawabannya boleh, karena itu akan membuat unik si karakter tokoh ceritanya, tanpa mengatakan si Dory ini demensia, tapi si Dory ini memiliki sifat seperti itu, atau klaim itu menjadikan dia sifatnya. Nah, ini dia. Pertama, Kak Purwo mau sobat belajar lihat nih di sini, bandingkan dua fabel ini ya. Ibaratnya ini cerita hewan lah ya, gitu kan, memang cerita hewan ya. Yang pertama adalah Finding Nemo atau Finding Dory, dan yang kedua adalah SpongeBob. Nah, sobat belajar lihat di sini ada dua perbedaan yang mencolok nih sobat belajar. Apa coba? Yang pertama ya, sobat belajar. Yang pertama adalah tempatnya, tentu saja ya. Terus jenis kartunnya ya beda ya. Ini lebih real, kalau ini kartun banget gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya di film SpongeBob, lihat deh sobat belajar, ini ikannya tuh pakai baju. Tuh, kepitingnya pakai baju. Lalu ikannya punya kaki, bawa kamera gitu kan. Ini apakah sifat dari ikan? Jawabannya tidak ya. Ini lebih ke sifat atau perilaku manusia. Nah, bandingkan dengan Finding Nemo atau Finding Dory, yang mana dia tuh benar-benar ikan. Berenang udah tuh, nih ada sirip. Tuh ya, mata adalah gitulah, mata, terus juga ekspresi masih lah gitu kan, masih tidak apa-apa gitu kan, tidak terlalu melenceng jauh. Nah, hal ini boleh atau enggak nih? Jawabannya apa sobat belajar? Jawabannya boleh, karena tadi dibagi berdasarkan jenis fabelnya. Ingat ya sobat belajar, ada fabel alami sama adaptasi, jadi boleh-boleh saja sobat belajar. Nah, kita melihat bagaimana menentukan atau membangun si karakter, contoh si Tuan Crab. Si Tuan Crab ini kan memiliki karakter, dia itu tamak ya. Apa itu tamak sobat belajar? Serakah gitu kan. Dia tuh suka uang dan lain sebagainya kayak gitu kan. Lalu si Dory ini memiliki sifat pelupa gitu kan. Lalu si Marlin ini memiliki sifat pemberani gitu kan. Karena ya dia pengen cari anaknya, pemberani dan lain sebagainya. Lalu pemarah sedikit gitu kan. Nah, hal itu yang akan kita pelajari, bagaimana sih menentukan sifat-sifat seperti itu. Dan ternyata kalau misalnya si ikan badut nih misalnya, dia tuh punya sifat kalau misalnya dia bertemu dengan hewan yang lebih besar, dia ini akan menghindar. Nah, dan ini akan alami ada di sifat si ikan badut ini. Atau yang kedua nih, si Dory ini nih. Si Dory ini, dia ini
ikan yang kalau misalnya ketemu ikan besar nih, dia tuh bisa mengidentifikasi gitu kan, apakah dia pemangsa atau bukan. Kalau misalnya bukan pemangsa, dia tidak akan langsung menghindar. Contoh misalnya ikan paus, nah dia akan, ikan paus bukan ikan pembunuh ya, nah dia akan ikut terus tuh ikan pausnya gitu, karena dia nggak takut gitu, meskipun dia berbadan besar. Nah itu adalah salah satu cara mengidentifikasikan sifat alami yang kita tidak bisa buang, namun kita tambahkan dengan sifat adaptasi, yaitu seperti sifat manusia itu sendiri. Oke. Nah, kita akan lihat lagi ya sobat belajar di sini. Oke, itu dia. Nah, yang pertama, bagaimana sih caranya untuk kita menentukan atau mengembangkan si cerita? Yang pertama adalah buat kerangka teksnya itu sendiri. Sebagaimana yang diingat nih sobat belajar nih, kalau misalnya membuat teks fabel atau cerita fabel ini kan strukturnya ada 4 ya sobat belajar. Ada orientasi, komplikasi, ada juga resolusi, dan juga koda. Nah, masih ingat gak nih apa-apa saja nih bagian ini? Nah, di bagian orientasi kan ini bagian pengenalan ya sobat belajar ya, pengenalan ya. Pengenalan atau bagian pembuka cerita lah ya di situ. Nah, di bagian ini sobat belajar harus langsung membuat nih atau mengatur siapa saja tokoh utamanya atau pemeran utamanya atau karakter utamanya. Seperti itu kan. Lalu dia ini berlatar di mana, ataukah latarnya alami atau latarnya adaptasi. Ini juga perlu disesuaikan nih sobat belajar nih. Karena ini akan menentukan bagaimana konflik yang terjadi. Misal, kalau misalnya latarnya alami, tapi konfliknya adalah perebutan senjata modern gitu kan, perebutan toko pakaian, itu tidak sesuai gitu kan, karena latarnya tidak pas. Nah, tapi kalau misalnya kebalikannya nih, misalnya orientasinya adalah latarnya adalah latar adaptasi, perebutannya adalah perebutan kekuasaan seperti di film Simba gitu kan, The Lion King gitu kan, Raja Hutan. Padahal setting tempatnya itu seperti Zootopia atau seperti film SpongeBob. Nah, itu juga tidak bisa karena tidak sesuai. Nah, jadi di sini selain pengenalan cerita juga menentukan latar ceritanya. Ini di mana ya? Apakah alami atau adaptasi? Nah, di sini ya. Nah, jadi apakah alami atau adaptasi? Jadi di sini kita juga mempertimbangkan dua hal tersebut. Oke. Nah, lalu masuk ke komplikasi. Nah, di komplikasi kita kan sebenarnya tadi sudah, ini ada dua cara sobat belajar. Kita menentukan tokohnya terlebih dahulu atau kita menentukan masalahnya terlebih dahulu. Kalau misalnya kita menentukan tokohnya dahulu, kita harus tahu nih kira-kira konflik apa yang akan dicapai oleh si tokoh ini. Pertama, berdasarkan jenis hewannya apa, binatang jenis apa ya, lalu juga berdasarkan sifatnya. Itu juga bisa dipakai dua pendekatannya sobat belajar. Jadi boleh tokohnya terlebih dahulu atau konfliknya terlebih dahulu di sini ya yang ditentukan. Nah, hal ini akan berpengaruh kepada keduanya, jadi saling menyesuaikan. Kalau misalnya tokohnya seperti ini, berarti konfliknya kurang lebih harus seperti si tokoh. Lalu kebalik, kalau misalnya konfliknya seperti tentang A, misalnya, kira-kira apakah itu bisa berhubungan dengan tokoh tersebut? Seperti itu, jadi harus saling berkesinambungan. Nah, untuk yang ketiga, resolusi. Resolusi itu, masih ingat nggak apa sobat belajar resolusi? Bener ya sobat belajar, resolusi adalah bagian pemecahan konflik. Nah, jadi kalau sudah masuk resolusi nih sobat belajar, berarti konfliknya ya sudah selesai lah ya. Nah, itu. Dan di bagian kode ini ada bagian kesimpulan atau juga bagian yang berisi pesan moral. Nah, di bagian pesan moral ini boleh secara eksplisit atau implisit, atau boleh secara terang-terangan dan tidak terang-terangan ya. Eksplisit dan implisit. Seperti itu. Oke sobat belajar, untuk di bagian kerangka teks. Nah, namanya juga kerangka nih sobat belajar. Sobat belajar kalau di bagian kerangka berarti tadi tulis yang pokok-pokoknya saja. Tokohnya siapa, cerita, latar. Makanya tadi tidak detailkan kan latarnya di mana, tapi secara garis besar aja. Tokohnya siapa saja, karakternya apa aja. Lalu juga komplikasi nih, masalahnya tadi apa kurang lebih, misalnya tadi perebutan kekuasaan yang latarnya adalah berlatar alami seperti itu. Lalu resolusinya seperti apa, kodenya seperti apa, dan lain sebagainya seperti itu. Nah,
orientasinya gimana sih yang harus dibuat sobat belajar? Itu kan pertanyaannya ya. Pertanyaan adalah buat orientasi yang menarik nih sobat belajar supaya orang mau baca ceritanya. Lalu yang kedua, harus membuat penasaran. Nah, membuat penasarannya seperti apa? Misal, dia adalah tadi raja hutan atau misalnya singa, namun sifatnya penakut. Lah kok bisa gitu kan? Perjuangan seekor ya, bukan seorang ya, seekor singa penakut untuk merebut tahtanya kembali. Nah itu orang penasaran kan kalau misalnya dia sifatnya pemberani gagah perkasa. Itu sudah biasa gitu kan untuk merebutkan tahta atau untuk memperjuangkan itu. Tapi kalau misalnya penakut gimana gitu kan. Nah itu kan jadi menarik. Wah gimana nih caranya seorang penakut bisa berubah menjadi yang kuat, gagah, dan merebut kekuasaan. Itu akan jadi sesuatu yang sangat menarik ya sobat pelajar. Oke itu dia. Lalu kita akan ke nomor 2. Nah, oke, tadi kan di bagian kerangka kan sudah memasukkan pokok-pokoknya atau ide pokok. Nah, di bagian ide pokok ini harus dibuat secara sistematis ya sobat belajar, dibuat rapi. Supaya apa? Memudahkan kita nanti menyusun atau mengembangkan si kerangkanya itu. Dengan membuat sistematis dan juga terstruktur, itu akan memudahkan kita seperti itu. Nah, jangan lupa memperhatikan detail dari si bagian kerangka-kerangka itu. Nah, gunakan rumus 5W1H atau dalam bahasa Inggris disebut dengan what, apa gitu kan. Itu ada apa, nah lalu juga ada siapa, atau who, lalu juga mengapa, ada why, lalu juga ada kapan atau when gitu kan. Lalu juga ada, nah yang terakhir ada, oh ya, ada siapa, mengapa, kapan, apa, lalu juga ada how atau bagaimana ya. Dan jangan lupa di mana ya kejadiannya, di mana. Nah, jadi apa, siapa, mengapa, kapan, di mana. Nah, ini untuk membantu sobat belajar setelah tahu nih apa tadi kan misalnya tadi ceritanya tentang perebutan kekuasaannya. Lalu seperti di bagian orientasi misalnya seperti itu. Lalu siapa nih yang berebutkan? Ternyata si anak raja pertama dengan misalnya adiknya, adik si raja gitu. Lalu mengapa gitu kan ternyata adanya kecemburuan. Kapan kejadiannya? Misalnya kejadiannya adalah di masa lampau gitu kan. Misalnya di tahun 70-an boleh atau di zaman dahulu gitu kan di masa dinosaurus ya boleh gitulah kalau ada. Lalu di mana misalnya di Afrika atau misal di hutan hujan gitu kan di hutan hujan Amazon gitu kan atau di gunung Sahara di gunung pasir Sahara itu terserah di lautan seperti Finding Nemo atau SpongeBob itu juga boleh. Nah bagaimana ceritanya? Nah ceritanya itu misalnya pertama ayah dari si anaknya dibunuh tidak lalu juga disalahkan orang lain yang terus anaknya disebuat suatu masalah diusir dari perkumpulan itu. Nah jadi naik nah seperti itu jadi dibuat alurnya seperti itu. Itulah rumus 5W1H. Nah, itu untuk bagian isi atau konteksnya. Lalu untuk bagian ibarat teknisnya nih sobat belajar harus memperhatikan yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, di kaidah kebahasaan ini akan berhubungan sekali sobat belajar dengan penggunaan bahasa-bahasa atau kata-kata yang terdiri dari pembagian kelas kata ya. Ada kata kerja, lalu juga kata benda, kata sifat, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sobat belajar juga di sini bisa menggunakan variasi kalimat. Jadi kalimatnya tidak aktif terus, tapi juga bisa fast pasif gitu. Karena di sini ada misalnya pembagian kelas kata ya. Kelas kata. Nah, lalu selain pembagian kelas kata, lalu juga sobat belajar juga harus menggunakan variasi kalimat ya, variasi kalimat gitu kan. Aktif pasif gitu kan. Lalu juga kalimat simpleks dan kompleks itu juga sangat penting ya sobat belajar. Nah,
Lalu sobat belajar juga nih di bagian kelas kata, kan kita sudah tahu nih pembagian kelas kata, variasi kalimat. Nah, sobat belajar juga harus tahu nih bagaimana penulisan kata bakunya nih sobat belajar. Jadi kita harus tahu kan namanya gue penulisan ya sobat belajar, bagaimana kita misalnya menulis misalnya mencengkram, ataukah itu mencengkram atau mencengkram seperti itu. Lalu juga memangsa. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana penulisannya. Lalu apakah perlu dikapitalkan atau tidak namanya, misalnya Nemo gitu kan. Dory itu perlu dikapitalkan atau enggak ya sobat belajar gitu. Misalnya penulisan nama, nah karena ini adalah nama diri, berarti Dory itu harus dikapitalkan seperti itu. Lalu kalau misal penulisan nama hewan, misal ikan atau singa, nah itu tidak perlu sobat belajar karena itu bukan di awal kalimat, atau misalnya itu adalah nama diri, kan ikan itu masih umum ya gitu kan. Nah jadi itu juga harus diperhatikan sobat belajar untuk bagian yang lebih detail. Selain tadi ya menggunakan rumus di bagian konteks 5W1H, ini juga di bagian detailnya, yaitu di bagian penulisan itu sendiri atau di bagian teknisnya. Oke, nah setelah kita membuat kerangka, tadi kan kita sudah membuat kerangka, lalu juga sobat belajar sudah ibaratnya membuat bagian pokoknya atau ide pokoknya nih sobat, lalu kita susun nih sobat belajar. Nah, tapi sobat belajar kadang-kadang kebingungan ide nggak sih bagaimana memulai ceritanya. Nah, sobat belajar sebelum kita menyusun, kita kan punya idenya dulu. Nah, sobat belajar cara nyari idenya gimana sih sobat belajar? Ada yang tahu nggak sobat belajar bagaimana sih cari idenya itu sendiri sobat belajar untuk menentukan sifat atau latar si tokoh itu sendiri. Nah, ada dua pendekatan yang bisa dipakai, yaitu dengan melakukan pertama pengamatan. Nah, kenapa dengan dua pendekatan gitu ya kan? Nah, yang pertama nih sobat belajar bisa melakukan namanya observasi atau pengamatan. Kan kita mengamati hewan ya, karakteristiknya gimana. Nah, itu kita bisa dengan pengamatan langsung, kita cari nih, wah kucing bagaimana sih kelakuannya gitu kan. Apakah seperti antusias, seperti anjing gitu kan sobat belajar ketika misal bertemu orang, atau dia malas-malesan tidur-tiduran gitu kan. Nah, atau seperti apa? Kan tidak bisa menggambarkan kucing yang antusias seperti anjing, lalu suka jalan-jalan dan lain sebagainya. Lalu anjing yang bisa loncat-loncat gitu kan, seperti kucing gitu kan, dari pintu satu atau dari meja satu ke meja lain, itu kan tidak seperti itu. Nah, itu kita bisa melakukan pengamatan. Nah, karena sekarang ini pengamatannya keterbatasan pandemi kan ya, misalnya situasi dan kondisi, jangan khawatir sobat belajar, kita bisa melakukan pengamatan atau mencari data inspirasinya dengan melalui internet itu sendiri. Ada banyak sekali kan video-video pembelajaran tentang hewan, sifat alami hewan dan lain sebagainya. Kita juga bisa membaca dari buku ensiklopedia gitu kan, buku biologi gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadikan sumber informasi kita untuk kita tahu nih bagaimana menyusun sifat alami si hewan itu sendiri. Atau kalau misalnya ya masih boleh berkunjung sekarang ya, sobat belajar bisa nih ke Taman Marga Satwa gitu kan, atau Suaka Alam nih. Kan kalau kebun binatang ada yang belum buka semuanya, tapi kalau di beberapa contohnya Taman Safari kan itu sudah buka ya. Nah, itu sobat belajar juga bisa tuh bagaimana mengamati secara langsung. Jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan observasi. Nah, untuk mendapatkan idenya sobat belajar itu. Jadi boleh secara langsung ataupun secara tidak langsung ya. Nah, sekarang tidak langsungnya dengan daring ya. Nah, setelah dapat tuh idenya tuh baru kita susun ya sobat belajar, oke. Nah, disusunnya bagaimana nih? Nah, supaya lebih tertata dan terstruktur, sobat belajar menyusunnya dari bagian awal hingga ke bagian akhir. Jadi selesaikan dulu bagian orientasi, kan tadi sudah dari pokoknya ya, dikembangkan gitu kan berdasarkan inspirasi yang didapat dari observasi tadi, baik secara langsung atau maupun secara tidak langsung, hingga ke bagian akhir. Nah, setelah melakukan penyusunan di awal sampai akhir, sobat belajar lalu lihat ke detail masing-masing karakter, apakah sudah cukup atau belum gitu kan. Kalau belum silahkan ditambahkan detail. Bagaimana menunjukkan dia marah hanya digambarkan dengan kata-kata. Kan ada banyak penggambaran untuk menggambarkan tokoh ya sobat belajar. Nah, ada bisa digambarkan secara langsung oleh si penulis ya, dijelaskan secara langsung atau secara tidak langsung dari misalnya dialog antar tokoh, atau dari misalnya
gestur tubuh gitu kan, tapi gestur tubuhnya ini maksudnya adalah digambarkan juga sih oleh penulis gitu kan, tapi bukan disebutkan secara eksplisit tapi secara implisit bedanya seperti itu. Nah ini juga boleh nih, jadi dari dialog, dari langsung dituliskan sifatnya oleh si penulis, atau dari gestur tubuhnya, gestur di cerita ya. Nah, setelah itu baru deh sobat belajar diperhatikan lagi kaidah penulisannya nih, sudah jadi diperhatikan lagi salah ketiknya, lalu juga paragraf, spasi baris, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika misalnya melakukan penyusunan, seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah minta masukan nih sobat belajar. Ketika teksnya sudah jadi, sobat belajar jangan lupa minta masukan kepada orang-orang sekitar. Dan pertama dari sobat belajar baca terlebih dahulu ya, dari awal sampai akhir. Setelah sudah selesai sampai tahap akhir baca ulang. Lalu setelah itu sobat belajar minta masukan dari orang lain, karena bisa jadi ada sudut pandang yang berbeda, atau ada misalnya detail yang terlewat yang hanya dilihat orang lain. Kalau kita kan tidak ya, karena kita sih membuat ngerasa sudah bagus gitu. Nah, lalu setelah misalnya mendapat masukan, oh ya boleh juga dari guru sobat belajar ya. Nah, kita melakukan revisi. Jangan lupa untuk melakukan revisi tersebut, karena untuk diperbaiki. Jadi setelah kita mendapatkan masukan dari orang lain, sudut pandang yang berbeda, ada koreksiannya kan, melakukan revisi, perbaiki, lalu dikasih lihat lagi, dan sudahlah menjadi teks di tahap akhir. Seperti itu sobat belajar. Jadi itu ya cara untuk melakukan penyusunan teks fabel dan pengembangan si karakter fabel itu sendiri, oke? Nah, kita akan coba menjawab beberapa sedikit pertanyaan ya sobat belajar ya. Oke, kita akan coba jawab ya. Ini dia. Oke, nah ini dia nih sobat belajar nih. Dari sifatnya nih, pertama, kalau gambarnya ini kira-kira dia sifatnya sifat alami atau sifat adaptasi? Apa sifatnya? Adaptasi ya, karena dia menggunakan baju dasi lalu memegang cangkir ya gitu kan. Nah, otomatis ini adalah jenis fabel apa nih? Alami, fiksi, adaptasi, atau alam? Jawabannya adalah fabel adaptasi ya sobat belajar ya. Fabel adaptasi karena sifatnya tidak sesuai dengan sifat alami hewan. Oke, kita akan ke soal yang ini. Nah, ini dia. Kita akan lihat ya. Demikianlah semenjak itu, Paman Belalang tidak menjadi pemborong lagi. Ia menyadari dirinya masih berguna walaupun telah kehilangan kakinya. Setiap malam ia pun bergabung dengan para serangga lainnya untuk berpesta. Paman Belalang selalu bermain gitar dan bernyanyi riang. Kutipan teks cerita tersebut termasuk ke dalam struktur teks fabel yang mana nih, sobat belajar nih? Ada kata kuncinya sih di sini tuh demikianlah nih, sobat belajar nih. Nah, di sini ada keterangan demikianlah, pasti ini bagian penutup. Nah, penutup kan ada dua ya, ada penyelesaian masalah, resolusi, sama koda. Nah, kira-kira yang mana nih sobat belajar nih? Jawabannya yang mana sobat belajar? Jawabannya adalah koda. Kenapa? Karena di sini tuh sudah menjelaskan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, tapi di sini lebih ke dia akhirnya mendapatkan suatu nilai kehidupan kalau dia harus menjadi periang lagi. Seperti itu sobat belajar untuk membahas soal kali ini. Oke, itu dia sobat belajar ya. Mudahkan sobat belajar tentang struktur cerita fabel ini, oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!